sesamamu. Hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Pada pagi hari ini Bapa, kami bersyukur untuk berkat-Mu, boleh bangun dari tidur dan kembali beraktivitas. Sebelum melanjutkan segala aktivitas kami datang dengan kerendahan hati memohon berkat Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan dan melaksanakan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema jauhilah kejahatan. Kita akan mendasari firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 18 ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Kitab Wahyu 18 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Saya akan membacakan untuk kita. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kayu oleh kelimpahan hawa nafsunya. Dan lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melaksanakan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudaraku, seperti lagu dari NKB, Dunia yang Penuh Cemar. Tentu kita mengimani bahwa dunia yang diciptakan Tuhan itu sesungguhnya baik adanya, indah adanya untuk ditempati oleh manusia. Hanya bumi yang cocok untuk menjadi tempat tinggal manusia. Sekalipun karena faktor mungkin bumi sudah mulai penuh ditempati manusia, para ilmuwan, mereka berusaha untuk mencari tempat tinggal alternatif manusia. Mencari entah di bulan, ataupun di planet merah atau planet Mars itu. Kedua planet itu diteliti oleh manusia sampai saat ini, namun juga belum mendapatkan titik temu bahwa kedua planet itu juga bisa ditempati oleh manusia. Yang jelas bahwa bumi ini sesungguhnya baik diciptakan
Tuhan untuk manusia. Yang menjadi tidak baik itu apa? Yaitu orang-orangnya, manusianya, makhluknya yang menempati di bumi ini. Memang tidak semua jelek, tidak semua jahat, tetapi ada juga yang tidak baik, ada yang jahat. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan untuk kita ketika kita hidup di tengah dunia ini dengan berbagai macam tawaran ataupun cara hidup yang bisa dipilih. Kalau kita melihat ada orang yang berbuat jahat, namun hidupnya kok rasanya enak, kok hidupnya itu aman-aman, lurus-lurus, nyaman-nyaman saja, rasanya tidak ada masalah. Tapi ketika ada orang yang hidupnya saleh, yang sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan, yang hidupnya mengasihi, memperhatikan orang lain, tapi kok tidak seberuntung mereka, apakah menjadikan iman kita goyah? Jangan, saudaraku, jangan sampai goyah. Tetap kita harus setia untuk melakukan kehendak Tuhan, menjauhi yang jahat. Mungkin seseorang itu ataupun orang-orang itu bisa lolos dari penghukuman dari dunia ini. Karena mungkin bisa membeli hukum dengan uang dan sebagainya, tetapi tidak untuk kehidupan kelak. Tidak ada yang bisa lolos dari penghakiman Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang kita baca dari kitab Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai dengan yang keempat merupakan bagian firman Tuhan yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan yang ke-20 yang berbicara tentang jatuhnya Babel. Siapa yang menyangka pada waktu itu kalau Babel itu adalah negara yang besar, negara adikuasa, ternyata bisa jatuh. Jatuhnya bukan melalui bangsa atau diserang oleh bangsa lain yang lebih besar, apalagi bangsa yang lebih kecil. Tetapi jatuhnya yaitu di tangan Tuhan sendiri. Karena baik bangsa Babel, bangsa yang lain, tentu itu adalah bangsa yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan kehendaki semua bangsa di seluruh bumi ini ada. Yang tidak dikehendaki Tuhan adalah kehidupan yang jahat. Maka ketika Babel tidak mau bertobat, terus merajalela, semakin menjadi hidup berbuat jahat, maka Tuhan menghukum Babel. Maka Tuhan menyingkirkan, menghancurkan Babel dari kehidupan di muka bumi ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita jauhi perbuatan yang jahat. Apa konteksnya perbuatan jahat bagi kehidupan kita sekarang? Tentu ada banyak contoh, ya, di antaranya ketika kita membenci orang lain apapun alasannya itu juga sudah berbuat jahat. Apalagi kita memfitnah orang lain, mungkin karena kita benci, kita tidak suka, sehingga kita menjelek-jelekan orang lain supaya orang lain tidak suka dengan dia. Itu juga sama juga dengan berbuat jahat, membunuh. Mungkin bukan membunuh nyawa, tetapi membunuh perasaan. Ketika orang dibunuh perasaannya, lama-lama juga bisa menjadi stres. Lama-lama orang itu menjadi frustasi ketika tidak ada orang yang mau peduli, bisa saja orang itu bunuh diri. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengasihi orang yang hanya mengasihi kita, itu juga menurut Tuhan adalah hal yang jahat. Sebab apa bedanya kita dengan orang yang jahat? Sebab orang yang jahat juga tahu berbuat baik, tahu berterima kasih. Nah, kita harus bisa lebih dari orang-orang yang dalam tanda kutip itu jahat, bisa berterima kasih, bisa berbuat baik. Kita harus berbuat baik walaupun orang lain mungkin berbuat jahat terhadap kita. Kalau kita dibenci, mari kita membalas dengan mengasihi orang lain.
kita mendoakan musuh-musuh kita, supaya Tuhan sendiri yang menyadarkan orang tersebut supaya bertobat dari segala dosanya. Ketika kita sungguh-sungguh berusaha menjauhi kejahatan, maka Tuhan pasti memberkati hidup kita. Tuhan melindungi hidup kita, supaya kita boleh merasakan kasih karunia Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan firman-Nya. Kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami untuk menjauhi kejahatan, supaya Tuhan tidak murka terhadap kami sebagaimana Tuhan murka terhadap bangsa Babel yang terus-menerus berbuat jahat. Kami rindu Tuhan untuk selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Mampukanlah kami untuk berbuat baik, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Sekalipun orang lain berbuat jahat kepada kami tetap harus berbuat baik. Kami bahkan mendoakan musuh-musuh kami, tidak hanya mendoakan orang-orang yang mengasihi kami. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan melanjutkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Bapa yang memberkati, sehingga kami boleh menjalankan tugas sampai usainya dengan baik di dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, doa pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua.